Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Membaca dan mendengarkan bacaannya adalah sebuah ibadah. Karena dengan membaca satu huruf, baik membaca atau mendengarnya, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita hayati bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam hari ini yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bahaudin Qori Lampung. Kepada Al-Ustadz Bahaudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Tambah efek. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya salam. Habibi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه
وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan Al-Qur'an yang indah tadi semakin memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang membaca dan kita semua yang mendengarnya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada Ustaz Bahawi yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur umat manusia atas kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi alam semesta. Maulid Nabi identik dengan pembacaan sholawat. Sholawat merupakan ibadah mulia. Allah dan para malaikatnya pun menghaturkan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh para hadirin untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca sholawat Nabi sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan takzim kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kepada grup hadrah, persilakan untuk mengalukan sholawat Nabi. Dan para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ayo jamaah berdiri semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya
أعطنا ما قتلنا من عطاياك الفرج سبيل يا الله فاغفر لذنوبي يا الله وكاتبنا بمحمد وكريم الأرواح منا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى وسلم. Hari ini akan ditayangkan lewat YouTube channel Timbul Solo Shooting. Silakan buka channel tersebut dan lihat siaran ini. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih. Sekali lagi bahwa acara pada malam hari ini
yang lewat YouTube bisa dibuka channel Timbul Solo Shooting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat channel kegiatan pada malam hari ini. Silakan buka, jangan lupa like, komen, dan share. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religi. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh tamu undangan untuk berdiam diri. Marilah kita dengarkan tausiah pada malam hari ini dengan hikmah, sehingga apa yang kita dapat hasil dari peringatan Maulid ini bisa kita ambil hikmah dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kami persilakan kepada Al-Mukarram Abah Kiai Ahmad Mutohi Zambra dari Talang Padang, kami persilakan. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak, ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di hadapan para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan kehadiran Bapak dan saudara-saudara pada saat ini dalam catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 Hijriah 2024 Masehi yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan.
Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Agung. Pada kesempatan ini kita semua ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita dapat memenuhi undangan panitia penyelenggara Maulid Nabi di Jombang Rawa, Kelurahan Kupang Raya. Pada malam hari ini adalah malam Ahad. Kita ditakdirkan Allah dapat bersilaturahim, kumpul di majlis yang insya Allah bernilai ibadah. Kita memenuhi undangan peringatan Maulid Nabi ini sudah tertanam setiap tahun kalau sudah datang bulan Rabiul Awal. Kalau boleh kita katakan bulan Rabiul Awal adalah bulan penuh cinta, teristimewa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah sama-sama kita membaca sholawat dengan iringan hadrah. Ditulis di dalam kitab Syaraful Ana menyebutkan di sana wali dzikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam yusannu qiyamuna adaban lada ahli al-ulumi ta'akkada. Ketika disebutkan nama atau disebutkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira disunahkan kita berdiri, atau paling tidak dibaguskan kita untuk berdiri dalam membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara kita mengikuti panutan leluhur kita, bagaimana cara kita memuliakan dan menghormati khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sabdanya, "Man shalla alayya salatan sami'tu wa man shalla alayya na'iyan badbullightu." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka aku mendengar bacaan salawat kalian semua. Dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku jauh sekalipun, maka salawat itu disampaikan ke hadapanku. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mendengar sedangkan engkau sudah tiada pada saatnya nanti?" Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa para nabi-nabi itu tidak mati sebagaimana umumnya orang-orang biasa. Para nabi-nabi itu tidak mati, saudara-saudara. Sehingga dengan itu salawat dan salam kita didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disampaikan ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan kembali dalam hadis beliau, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang muslim bersalawat dan salam kepadaku, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salawat dan salam kalian semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah ta'ala berfirman, "Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita catat di sini adalah bahwa Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dengan menggunakan fi'il mudhari. Yusalluna 'alan nabi. Fi'il mudhari itu untuk zaman hal wal mustaqbal, terus tidak pernah putus. Allah menurunkan rahmat-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus. Malaikat mendoakan agar Allah menurunkan rahmat, ampunan, menurunkan berbagai macam kemuliaan kepada Nabi-Nya, tidak pernah putus. Dia menggunakan fi'il mudhari yang terus menerus rahmat serta anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Oleh karenanya, mari kita sebagai umat beliau jangan putus membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu adalah bagian ibadah. Karenanya bersyukurlah kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, umat yang bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, umat yang siap menjalankan segala yang diperintah oleh Allah, umat yang siap meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangan Allah. Sebagai kuntum khairu ummatin, wajib kita syukuri karena kita adalah umat terbaik bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau kita umat terbaik, nabinya juga adalah nabi yang paling baik. Serta apa yang diminta oleh nabi tiada yang tidak diijabah, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu riwayat 3 permintaan Nabi, hanya 1 yang tidak diturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Allah, hadiah yang sangat menggembirakan kepada kita umatnya. Apa hadiah itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menghadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya akan masuk surga. Pertama adalah 70.000 tanpa hisab. Pertama Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad 70.000 tanpa dihisab. Saudara, saya tanya, 70.000 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Bu, 70.000 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. Umat Nabi Muhammad dari zaman beliau, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ila yaumil qiyamah, cuma 70.000 orang yang dapat masuk surga tanpa dihisab. Itu sedikit, saudara-saudara. Orang Kupang Raya gak akan kebagian itu. Kalau cuma 70.000 gak akan kebagian, ibu. Habis sama orang-orang yang ahli ibadah. Sedangkan model saudara-saudara ini jauh dari ahli ibadah. Benar. Salat isya buruk. Karena menurut Rasulullah 70.000 itu sedikit. Maka Rasulullah minta lagi kepada Allah, ya Rabb,
Kalau cuma 70.000 pertama hadiah yang kau berikan kepadaku, alangkah sedikitnya, karena umatku dari mulai aku diutus oleh Allah sampai yaumul kiamah berapa miliar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi minta, ya Rabb, jangan 70.000 dong, tambahin. Yang udah kadung bilang banyak, silakan, nggak kebagian loh. Ya Bu. Akhirnya Allah mengijabah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 70.000 orang, setiap satu orang dipersilahkan oleh Allah membawa 70.000 orang. Setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000. Kalau 7 kali 7 45. 7 kali 7 49. 4,9 miliar umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa dihisab. Amin. Kalau sudah 4,9 miliar atau sampai 5 miliar, insya Allah orang Kupang Raya kebagian, saudara-saudara. Amin. Aja ngomong wakil. Sedikit 70. 4,9 miliar itu sudah, menurut catatan kita, sudah banyak. Tapi Rasul masih minta kepada Allah, ya Allah, aku minta lagi ya Allah. Walau kau sudah memberikan hadiah yang kedua, setiap satu orang dari 70.000 membawa 70.000 orang, berarti 70 kali 70 4,9 miliar umat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa dihisab. Akhirnya diijabah permintaan Rasulullah, dikabulkan saudara-saudara permintaan Rasulullah. Apa pengkabulannya Allah Ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di situ diriwayatkan dikasih 3 cakupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 genggaman, 3 cakupan ya. Cakupannya bukan cakupan tangan saya. Allah tidak ngasih tahu kepada nabinya berapa jumlah 3 cakupan ini, saudara-saudara. Enggak dikasih tahu berapa jumlah 3 cakupan sebagai tambahan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikasih tahu. Karena ini adalah rahasia Allah, maka Rasulullah minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, karena itu adalah bagian dari rahasiamu ya Rabb, aku masih minta lagi kepadamu ya Allah, karena Engkau berjanji di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti ngasih apa yang diminta oleh nabinya, dan sampai Nabi Muhammad puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mulianya Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Allah memberi apa yang kau minta ya Muhammad, sampai kau puas dengan pemberianku, dan setiap permintaanmu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril, ya Jibril, hambaku, kekasihku yang paling aku cintai, nawar lagi, minta lagi, turun, datang kepada Muhammad. Turun malaikat Jibril, marani Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah turun menghadap engkau. Di dalam hadis yang masyhur Rasulullah dalam sabdanya, atani atin min indi rabbi fakhayyarani baina ayyadkhula nisfu ummatil jannata wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Datang malaikat Jibril, utusan dari Allah, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW 2 pilihan. Muhammad, pertama Allah sudah kasih hadiah padamu 70.000 umat masuk surga tanpa dihisab. 70.000 menurut perhitungan engkau adalah masih sangat sedikit, dan engkau minta kembali kepada Allah agar ditambah. Ditambahlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 70.000 itu setiap satu orang membawa 70.000.
dan kita kalikan jumlahnya 4,9 miliar, umat Rasulullah akan masuk surga tanpa dihisab. Walaupun sudah begitu banyak jumlahnya, tapi Nabi Muhammad masih minta lagi kepada Allah. Kemudian ditambah 3 cakupan, karena 3 cakupan ini bagian dari rahasia Allah. Maka Nabi SAW akhirnya utus malaikat Jibril untuk menawarkan kepada Nabi, hei Muhammad, Allah mengutus aku agar engkau memilih dari 2 pilihan. Apakah engkau memilih separuh umatmu masuk surga tanpa dihisab, atau engkau memilih syafaat ya Muhammad? Faqala fakhtartu syafa'ah. Nabi memilih syafaat. Alhamdulillah. Kalau Nabi sudah memilih syafaat, berarti sudah tidak ada lagi hitung-hitungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapapun jumlahnya akan ditampung di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kita merayakan peringatan Maulid Nabi dengan cinta kepada Nabi, membaca salawat dan salam kepada Nabi, sungguh Allah Taala mengatakan, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa suatu kaum sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa umatmu ya Muhammad sedangkan mereka banyak yang bertaubat kepada Allah dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu. Secara fisik Nabi sudah tidak ada, tapi Al-Quran mengatakan wa anta fihim. Kalau Nabi secara fisik tidak ada, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam benak pikiran kita adalah kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala azab neraka untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah, Masya Allah. Nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maaf saudara-saudara, saya harus bolak-balik begini ya, karena jamaahnya di sana sama di sini, yang di situ cuma segitu. Jadi saya harus bolak-balik. Pulang-pulang minta diurut ya, udah pasti. Begitu kebesaran kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan kembali saudara-saudara, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan ke alam dunia, begitu mulianya Rasulullah SAW, lahir sebagai orang yang dinyatakan yatim, tidak kenal orang tuanya, karena terlahir bapaknya sudah tidak ada, dia adalah yatim. Yatimnya Rasulullah SAW adalah suri tauladan buat kita. Kenapa? Karena siapa saja yang mau peduli terhadap yatim, siapa saja yang mau mengangkat derajatnya anak yatim, siapa saja yang mau perhatian terhadap anak yatim, Rasulullah SAW memberikan jaminan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bi usbu'aihi hakadha. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang peduli terhadap anak yatim, siapa-siapa yang mau memuliakan anak yatim, siapa-siapa yang perhatian terhadap anak yatim, maka orang ini akan bersama aku di surga, akan bergandeng tangan. Rasulullah mengisyaratkan ujung jari tengah dengan jari telunjuknya. Hakada, kata Rasulullah. Seperti ini Rasulullah SAW katakan terhadap orang-orang yang urus anak-anak yatim. Sebaliknya kalau kita tidak peduli terhadap yatim, Masya Allah, ya mestinya kita ini jangan yatimnya aja lah yang kita openi, sekalian sama ibunya. Ya Bu, cuma yatim bahas yang diurus.
yatim bulan Muharram oleh sumbangan amplop 150 200 barang modul sing panggung ditakut karo ibu nenong karo ibu bayi duitnya kalian dicekel sireman tek kone hilang alasan dikasih sumbangan 200.000 diamplopin ditunggu sama ibunya. Makanya kalau ngurusin yatim juga harus ngurusin ibu. Ya terserah ini. Ada yatim ada? Ada yatim? Banyak ada dong. Saudara yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, riwayat yatim, ketika beliau di Madinah dalam sholat hari raya Idul Fitri, ketika sahabat-sahabatnya sudah mulai pada pulang dari masjid setelah sholat hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW bersama dengan Ibu Aisyah, bersama dengan Imam Ali karamallahu wajhah, 3 orang ini pulangnya belakangan. Dari kejauhan Nabi Muhammad melihat gadis kecil di pinggir jalan yang sedang menatap orang-orang yang pulang dari masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi pada pulang dari masjid diperhatikan betul oleh si anak gadis kecil ini. Kemudian dihampirilah oleh Rasulullah SAW. Ditanya, apa yang sedang kau perhatikan wahai gadis kecil? Gadis ini mengatakan, aku sedang memperhatikan langkah bapak-bapak yang pulang dari masjid. Terbayang akan ayahku. Lalu Rasulullah bertanya, lah memang ayahmu di mana? Apa tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi? Dia menjawab, ayahku meninggal dunia ketika ikut dalam salah satu peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Anak ini belum tahu kalau yang nanya itu adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah meneteskan air mata dan memeluk anak yatim. Lalu beliau katakan, wahai gadis kecil, maukah kamu Muhammad sebagai ganti daripada ayahmu, Ali menjadi pamanmu, dan Aisyah menjadi bibimu? Gembira bukan main anak yatim pada lebaran saat itu. Lalu dibawalah anak yatim ke rumah Rasulullah SAW. Digembirakan hatinya, dihidupkan hatinya. Kemudian diajaklah dia bermain dengan anak-anak yang sebaya di hadapan rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberinya dia makan, memberikannya baju baru untuk bergembira pada hari raya Idul Fitri. Begitu Rasulullah SAW cintanya dengan anak yatim. Bu, anak yatim kalau lebaran dibeliin baju. Halo, kira-kira kepikiran gak Bu? Kalau udah lebaran setelah beli baju baru buat anaknya, terus belilah yang 100.000 3 kaos misalnya buat anak yatim. Kepikiran gak Pak? Kepikiran gak? Anak yatim di rumahnya tidak punya apa-apa, ayah tidak ada, tinggal ibu, tidak ada yang bisa mencari nafkah. Kepikiran gak kalau kita sudah mulai lebaran, sementara di rumah kita ada sop, ada rendang, ada kikil, ada bolu, ada kue kering, ada macam-macam jenis kue di rumah, ada sirup, ada air jeruk, ada macam-macam di rumah kita. Kepikiran gak kita ngasih kupat serenteng dengan rendang ke rumah anak yatim? Halo Ibu, kepikiran gak kalau lebaran bawa kupat serenteng, kemudian rendangnya sepiring, semurnya sepiring, sopnya semangkok untuk anak yatim di rumahnya? Rasanya tidak kepikiran. Yang kepikiran bagaimana caranya ibu pada waktu lebaran ngirim daging ke rumah mertua, padahal mertuanya darah tinggi, dikasih sop sama rendang, armateni mertuanya. Halo,
nggak kepikiran kita mau menghidupkan, membahagiakan anak yatim. Luar biasa Rasulullah SAW. Ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Masih di Madinah, suatu ketika Rasulullah SAW mendengar cerita anak yatim yang kepingin sebatang pohon kurma. Sebatang pohon kurma ini condong ke tanah pekarangan rumah anak yatim. Kemudian anak yatim ini kepingin pohon kurma yang condong itu. Lalu didatangilah yang punya kebun kurma, diminta sebatang pohon kurma oleh anak yatim. Enggak dikasih. Kata kita mah enak bae sira jalu kok kita nandur di suwe. Enggak dikasih. Yatim ini menangis, saudara. Datang ke rumah Rasulullah SAW, dia mengadukan halnya, kenapa kau menangis? Yatim mengatakan, ya Rasulullah, saya kepingin sebatang pohon kurma yang condong ke halaman rumah saya. Ketika saya minta ditolak ya Rasulullah, sedih hati saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW datang membawa si yatim ke rumah yang punya kebun kurma. Apa kata Rasulullah? Wahai juragan kurma, maukah engkau aku tunjukkan sebatang pohon kurma yang kau berikan kepada anak yatim akan diganti 300 batang kurma di surga nanti setelah hari kebangkitan. Satu batang pohon kurma yang kau berikan kepada anak yatim akan diganti 300 batang kurma di surga setelah hari kebangkitan. Rasul yang minta tetap ditolak oleh orang yang punya kebun kurma. Nabi yang minta. Luar biasa pelit rupanya. Kenapa gak dikasih? Oh, mungkin karena masih janji, ngasihnya nggak kontan. Janji, makanya kalau sok janji-janji kadang-kadang orang kelingan kalau janji nih masih janji nggak diterima. Berita ini sampai terdengar oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Darda. Abu Darda juga bagian dari orang yang banyak pohon kurmanya. Begitu mendengar Rasulullah SAW menawarkan satu batang kurma akan diganti 300 batang kurma, Abu Darda datang ke rumah yang punya pohon kurma. Lalu dia katakan, apa Tuhan? Bagaimana kalau sebatang pohon kurma yang diminta oleh yatim tukar dengan 300 batang pohon kurma yang ada di kebun saya? Kontan kau ambil 300 batang kurma yang sebatang ini berikan kepada yatim. Kontan saja, begitu ngasihnya kontan juga dia mengiyakan. Tuh, jadi kalau mau ngasih jangan janji. Ya kalau janjinya Rasul benar di surga. Kalau janjinya umatnya Rasul, wallahu a'lam. Begitu sudah dia berikan satu batang kurma kepada yatim, 300 batang kurma sebagai gantinya. Abu Darda pulang cerita sama istrinya bahwa dia telah menukar 300 dengan satu batang pohon kurma. Apa jawab istrinya? Laqad rabahta ya Abu Darda, sungguh kau telah beruntung wahai Abu Darda. Ya Allah, premilah merabi kita. Sebatang ditukar kalau 300 batang bisa pegat. Makin goblok, bloon, matematika orang jalan, dasar sekolah orang naik-naik, petantang petenteng rabi kita. Saudara, kita ambil hikmah dari kisah semacam ini. Karena Abu Darda ingin berjuang sebagaimana perjuangan Nabi. Dia korbankan 300 batang kurma untuk satu batang kurma yang dia berikan kepada yatim.
Ini artinya kita harus mau berjuang untuk menegakkan agama Allah. Harta yang kita punya, kita curahkan sepenuhnya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo coba kita yang punya sawah 2 hektar, sekotak saja untuk perjuangan agama Allah. Halo, ada sebuah sawah? Oh, sawah ya Allah ya. Yang punya kebun coklat, yang punya kebun kopi ratusan batang, 10 batang saja untuk majelis taklim. Allahu Akbar. Kalau 1 hektar itu isinya 35 kotak, sekotak aja buat majelis taklim, sekotak saja hasilnya buat masjid setiap panen. Allahu Akbar. Mengkenen jeung ngomongnya lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang paling mulia pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh gak? Ini kan contohnya adalah kita akan meneladani akhlakul karimah, membangun generasi apa saja, membangun generasi muda milenial yang religius. Benar. Untuk membangun generasi muda yang religius, Rasulullah SAW membangun akhlakul karimah. Bagaimana kalau Rasulullah SAW dalam rumah tangga? Ajaran yang paling pokok ketika Rasulullah menjadi kepala rumah tangga, bagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Hei saudara-saudara kepala rumah tangga, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika anakmu sudah umur 7 tahun, dan cambuk dia apabila anakmu sudah umur 10 tahun tidak melaksanakan salat. Halo? Umur 7 tahun diperintah salat. Umur 10 tahun kalau tidak salat suruh disabet. Lah benar mau anaknya salat atau buah apa nih salat? Halo? Salat Pak, salat. Salat. Kita meneladani akhlak Rasulullah. Rasul sebagai kepala rumah tangga, salat. Kenapa kita diperintahkan salat? Supaya akhlak kita mulia, saudara-saudara. Kenapa diperintahkan salat? Supaya akhlak kita mulia. Umur 7 tahun anak kita ini disuruh belajar sholat. Bocah saya itu umur 7 tahun terus pinter main handphone. Orang neren, matanya sampai bintit. Luar biasa. Bapaknya makeleh ke anak, sehingga belajar Iqra ketinggalan, kalah dengan belajar main handphone. Lagi ngaji, lagi ceramah, wis muter nanti YouTube, lah mengkos kan, gue sampai di rumah YouTube pada dibuka masih anak gue. Orang lagi ngaji YouTube, gue lagi tanya dua handphone. Ya Bu ya, Bu, halo. Perintah anakmu umur 7 tahun supaya belajar sholat. Bu, ibu, suaminya sholat atau tidak? Tidak. Sholat apa sholat? Anak suara Jawa, kayaknya laki orang sholat. Bu, suaminya sholat, anak sholat, menantu, mantu, salat mantu. Ya Allah, kasih jawab. Ya Allah. Bulu dan majalan terus, salat majalan terus, salat jalan terus. Halo. Mantu, salat mantu. Lagi salat mah.
itu Rasulullah SAW memerintahkan kita sholat. Kenapa? Apa tujuannya? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita disuruh pergi haji? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita suruh bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa suruh bersedekah? Supaya akhlak kita mulia. Akhlak yang mulia sudah ada pada diri Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik supaya menjadi baik. Rasulullah SAW luar biasa, saudara-saudara. Ketika beliau menjadi yatim, kita urus yatim, kita jadi mulia. Bagi orang yang tidak urus yatim, kita jadi sengsara. Kalau kita nggak mau urus yatim, kita sengsara. Al-Quran mengatakan apa? Kalla idza, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna 'ala ta'amil miskin. Jangan begitu wahai umat, engkau sesungguhnya tidak memuliakan anak-anak yatim dan engkau tidak bergotong royong untuk memberikan makan kepada anak-anak orang yang miskin. Wa taquluna turatsa akla lamma, kalian makan harta waris itu serakah. Lamunan waris bae serakah. Wisoli bagian ge masih bae mutak-ngatik. Anu ngorana ndi wong ende. Wisoli bagian waris masih bae. Dewe utak-atik. Anak bapak ibu ini gering wis tua, udune diobati malah didoakan gacang mati. Ndi wong ende. Wa taquluna turasa akla lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu terlalu amat cinta dengan harta yang Allah titipkan kepadamu sehingga kamu tidak peduli lagi dengan anak-anak yatim dan tidak peduli lagi dengan laparnya orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan jika kita ngurus yatim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesengsaraan apabila kita tidak peduli terhadap yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang yang miskin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yatim jadi teladan. Nabi Muhammad dari yatim berangsur menjadi remaja. Dari mulai menggembalakan kambing sampai dia berniaga dimodali oleh ibunda Khadijah alaihissalam. Rasulullah mencari nafkah untuk menyambung hidupnya, tidak menyusahkan kepada keluarganya. Nabi usaha. Ini contoh generasi, saudara-saudara, generasi muda. Contoh generasi muda, orang yang tidak menyusahkan kehidupan orang tua. Itu artinya generasi muda sedang nyontok kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba berusahalah wahai generasi muda, bagaimana untuk menghidupi dirimu tanpa menyusahkan kepada orang tua. Contoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Rasulullah menjadi seorang politisi? Rasulullah beramanat ketika dia menjadi seorang politisi. Idza arada ayyuhibbahullahu falyusaddiqil hadis, falyu'addil amanah, wa la tu'dhi jarah. Ketika Rasul menjadi seorang ahli politik, beliau mengingatkan kepada orang-orang yang ngurusin negara. Apa kata Rasulullah? Jika engkau ingin mendapatkan kasih sayang Allah karena usahamu betul-betul ingin membela rakyat, usahamu betul-betul ingin menyenangkan hati rakyat karena usahamu atas nama rakyat, maka Rasulullah pesan fal yusaddiqil hadis. Yang pertama, jujur dalam ucapanmu. Ucapanmu yang jujur kalau jadi ahli politik. Yang kedua, falyu'addil amanah. Jabatanmu adalah amanah yang wajib kau jalankan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, orang yang ahli politik, wala tu'dhi jarah. Jangan sekali-kali menyakiti hati tetangganya. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat yang memilihnya. Ini Rasulullah SAW dalam membangun akhlakul karimah,
bagaimana Rasulullah SAW dengan kepiawaiannya menyampaikan dakwah. Ayat pertama yang saya katakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira, bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi sebagai saksi dari perbuatan umat terdahulu, dan Nabi Muhammad adalah sebagai mubasyir, pembawa berita gembira, dan Nabi Muhammad pembawa peringatan kepada umatnya. Hal ini disampaikan oleh Allah, berita gembirakan kepada umat Nabi Muhammad bahwa wabasyiril mu'minin bi anna lahu minallahi fadlan kabira, bahwa diutusnya Nabi adalah betul-betul anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, umat Islam kalau sudah bulan Maulid nih seperti ini, ayo kita merayakan Maulid Nabi, rame-rame bergotong royong, bahu membahu. Yang ringan kita katakan ringan, yang berat kita jinjing sama-sama supaya menjadi ringan, agar terciptanya satu acara demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin dan percaya, mengadakan acara Maulid ini bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan, tapi pasti ada maksud dan tujuan. Apa diantaranya adalah kita ingin kembali membuka sejarah masa lama yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sejarah itu kita akan ambil hikmahnya, lalu kita jadikan amaliyah kita sehari-hari berdasarkan iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita ungkap sejarah lama, kita ambil hikmahnya, lalu jadikan bentuk amaliyah. Jangan tidak pulang dari Maulid Nabi, oleh-olehnya apa, itu yang harus jadi ukuran amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan mengadakan acara Maulid semacam ini, sesungguhnya umat Islam ingin hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan itu indah. Ini yang dari Kaliawi hadir, yang dari Kupang hadir, yang dari Jualang hadir, yang dari Kalibalok juga hadir. Alhamdulillah, bukan hanya orang sini saja yang hadir, dari mana-mana juga ikut hadir. Bersama-sama kita hidup dalam bersama-sama akan membawa keberkahan dan keuntungan. Bayangkan saudara, kalau Maulid Nabi sudah ditiadakan sama sekali setiap tahun, hapus Mauludan, hapus Rajaban, hapus acara Muharraman, Masya Allah, sepi. Makanya Mauludan mah aja dihapus, terusin aja. Mauludan mah jangan sampai berhenti. Ustadz Bahauni nanti nggak ada undangan kalau ada Mauludan. Ya termasuk Haji Moto nggak ada undangan. Terusin aja Mauludan, jangan berhenti. Karena itu dalam kebersamaan membawa keuntungan saudara-saudara. Siapa yang diuntungkan kalau udah Maulid semacam ini? Tukang endok oleh untung, anak batur dagang endok glosir, paling anti kalau Mauludan. Tapi lamun misalkan bulan Rabiul Awal stok endok diwakilkan. Jadi kata lu silakan anti Mauludan, tapi lamun bulan Maulud endok kita mewakil. Yang dawali berkah kan, terus yang berkah. Tapi Mauludan orang gelam. Kalau sudah ada Maulid, tukang telur diuntungkan, tukang hias telur diuntungkan, taruh ini diuntungkan. Kemudian teknisinya juga hadir, yang punya sound system diuntungkan, cetak banner juga diuntungkan, yang punya panggung diuntungkan, semua diuntungkan saudara-saudara. Tukang besek oleh untung lalu Mauludan. Tukang kantong plastik oleh untung lalu Mauludan. Ada direnakan Mauludan terus Pak. Aja di soal Ustaz zaman Nabi dan datang Mauludan aja ngomong orang sempat. Utakon di zaman Nabi dan Mauludan orang sempat Mauludan ini. Ndoknya Allah ayam digatin sekali. Alhamdulillah
ada tukang dong oleh untung. Walaupun tiap muludan pasti dong ayam sing coklat. Kurang pernah lihat oleh untuk bebek apa. Dong ayam itu kayak snowball banyak dong ayam apa. Alhamdulillah. Kebagian kabel nggak mau merebut dari ibu-ibu. Diuntungkan semua saudara-saudara. Jadi jangan sampai berhenti ziarah kubur Wali Songo, jangan berhenti terus. Kalau ziarah kubur Wali Songo diberhentikan itu yang dagang baju oleh-oleh, orang payu, armada, mobil-mobil sewaan bus-bus yang pariwisata, orang payu karena nggak ada yang ziarah. Dagang sekul orang payu lakas yang ziarah. Dagang batik orang payu lakas yang ziarah. Terus semuanya diuntungkan. Jangan diberhentikan itu. Karena hidup dalam kebersamaan membawa keberkahan. Alhamdulillah. Dengan dilahirkannya Nabi, hidup dalam kebersamaan terus sampai kapanpun. Jangan sampai mundur dengan situasi apapun. Maulid Nabi, jangankan lagi senang, lagi susahnya sekalipun, Maulid Nabi tetap harus berjalan. Setuju? Alhamdulillah. Saudaraku hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sudah saya uraikan sekian banyak. Oleh karena kita harus pandai-pandai mengambil hikmah dalam setiap menghadiri acara Maulid Nabi. Harus pandai-pandai mengambil hikmah dalam setiap kita menghadiri undangan-undangan seperti ini. Terutama kita sebagai kepala rumah tangga. Saya ulang sekali lagi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, sholat. Bagaimana Rasulullah ketika di akhir hayatnya Siti Fatimah dipanggil oleh beliau, Pak, kalau Abah sudah tidak ada lagi di dunia bersamamu, kalau Abah sudah tidak kuat lagi hidup bersamamu, kalau Abah sudah meninggalkan dunia ini, Pak, Abah cuma pesan kepadamu 3, Pak. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah as-salah. Yang kedua adalah an-nisa. Yang ketiga pesan Rasulullah, ummati. Rasulullah SAW pesan kepada Fatimah, ya Fatimah, pertama jaga sholat. Yang kedua, Pak, jaga perempuan. Kenapa Rasulullah harus begitu perhatian supaya menjaga yang namanya perempuan? Masya Allah, ini lagi pakai jilbab karena pada ngaji. Besok Pak. Ya nang. Kau dina minggu besok melu senam di kecamatan. Waduh, cilik begede-gede. Halo. Ya baik, ini malah lagi pada ngaji. Barang esok senam 1, 2, 3. Ya Bu ya. Ini malah lagi ngaji pakai pakai baju busana muslimah, maka Rasul katakan, Fat, aku titip wanita. Artinya dong, artinya urung cecar balik, mongko gitu. Ya sih baliknya, jelas sih ya karena mau orang itu, cocokan baliknya. Ya, kalau berkat ya, kalau berkat dong. Ayo balik mana? Ayo balik beneran. Ayo sama mandi terbalik. Balik apa kita balik? Ayo balik apa balik? Perintah Rasulullah yang kedua, an-nisa, perempuan, jaga perempuan. Bapak itu kalau punya istri kemudian buka aurat, nggak dijilbabin tuh rambut kepalanya, bajunya nggak panjang, Bapak dianggap dayus oleh Rasulullah. Sahabat nanya, siapa yang disebut dayus ya Rasulullah?
man yukirru sayyi'a ala ahli. Siapa-siapa yang mendiamkan keburukan di tengah keluarganya, itu suami dia anggap dayus. Kalau sudah dayus, la yadkhulul jannata dayus, maka suami yang membiarkan istrinya maksiat dilarang masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo. Rabine kok jilbab ora? Keleke dibuka apa ditutup? Ayo, Bu, Pak. Masya Allah. Jangan sampai kita kena ancaman dayus, membiarkan istri kita membuka auratnya, diperlihatkan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pesan Rasulullah kepada Fatimah, jaga perempuan, jaga perempuan. Yang ketiga, kata Rasulullah, ummati, ummati. Ada apa terhadap umat Rasulullah? Apa yang saudara-saudara lihat di handphone saudara-saudara di YouTube setiap hari? Para ulama-ulama kita di sana, tokoh-tokoh masyarakat kita di sana, ribut. Tiap hari yang kita lihat hanya ribut, banyak ribut. Masing-masing punya standar kebenarannya, masing-masing mengakui kehebatannya, masing-masing mengakui tentang apa yang dia akui kebenarannya. Ayo, ribut aja para tokoh-tokoh agama kita. Masya Allah, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalau kita tidak sadar akan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh di dunia ini? Kalau kita sebagai generasi penerus perjuangan orang tua-tua kita, mau sampai kapan kita menyadari kalau di kampung ini saja sudah tidak ada orang tua yang kita jadikan panutan, yang ada tinggal generasi muda. Masya Allah, kita rasa kehilangan orang tua di Bandar Lampung ini, Pak. Ulama-ulama kita sudah pada nggak ada. Ustadz-ustadz sepuh-sepuh kita yang kita andalkan ilmu pengetahuannya, yang kita andalkan kitabnya, yang kita andalkan fatwanya, yang kita minta doa dan keberkahannya, sudah hampir punah di Lampung ini. Maka saya memberikan saran kepada para ustadz, ayo mari jangan ribut satu ustadz dengan ustadz yang lain. Kebersamaan itu membawa barokah. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya harga dirinya yang kepingin diakui kehebatannya. Silakanlah masing-masing saja, jangan kita meributkan. Yuk kita sama-sama akur ukhuwah Islamiyah lebih kita kedepankan daripada kita harus gotok-gotokan setiap hari. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan ummati, umatku. Ya Fatimah, ingatkan terhadap umatku. Maka inilah umat Rasulullah SAW. Saya ingatkan pada ustadz-ustadz yang ada di sini dan para kesepuhan yang ada di sini untuk sama-sama berjalan di hadapan Allah dan Rasulnya dengan berimankan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya tidak lama menyampaikan pengajian malam ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah. Kesimpulan yang pertama, mari kita tanamkan salawat dan salam dalam hati ini ke hadapan junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena salawat dan salam akan menyebabkan diangkatnya azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tertanam nama Nabi Muhammad SAW dalam penuh cinta di dalam iman kita kepadanya. Kemudian yang kedua, sekali lagi jangan lupa, yuk sebagai orang tua, ajarkan anak-anak kita, arahkan anak-anak kita sendiri mungkin untuk belajar melaksanakan sholat. Dan berlaku keraslah kita, bukan kasar, tapi keras terhadap anak-anak dalam mendidik. Bila anak kita sudah umur 10 tahun tidak menjalankan sholat, coba contoh orang tua kita yang dahulu, dia bawa rotan, sabet anaknya pelan-pelan kalau dia tidak menjalankan sholat, sedangkan sudah umur 10 tahun. Dari itu saudara-saudara, kita jaga sholat
sebagai bentuk akhlak yang mulia di hadapan Allah. Kita diperintahkan salat, diperintahkan puasa, diperintahkan haji, diperintahkan zakat dan seterusnya adalah tujuannya agar akhlak kita mulia. Oleh karena hidup dalam kebersamaan membawa barokah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diturunkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى نية صالحة لأجل السلام والعافية والبركة لحصول المقاصد في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بسر سورة الفاتحة وببركة سورة الفاتحة وبعزة سورة الفاتحة وبقوة سورة الفاتحة وبمعجزة سورة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. كذا الحمد المعبود حمدا يوفي نعمه ويكفر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطان. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا علما الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا نية إخلاص قلوبنا خصوصا في هذه حفلة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan tempat, saya mengajak kepada jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah, masing-masing menyebutkan nama orang tua, ibu, bapak, nenek, kakek, guru dan seterusnya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan di malam bulan Maulid ini doa kita dijawab oleh Allah. Mereka-mereka yang sudah mendahului kita ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia, diterima iman Islamnya oleh Allah, diampuni kesalahan serta khilaf dosanya oleh Allah, menjadi ahli surga di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan masing-masing saja. Ala hadihi wa ala niyatin satuhihan wa ila jami' ahli al-qubur khusus. Ila hadratil إلى حضرة إلى حضرة سبي الله إلى حضرة إلى حضرة السبحان إلى حضرة إلى حضرة سيد هذه الكريم
أينما كانوا وكان الكائن من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن ورائها وأمامها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار واجعلهم من أهل جنتك مثواهم إن الله على كل شيء قدير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dan niat ikhlas kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara doa kita akan mendengarkan kembali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Billahi minasyaitonir rajim.
sedikit mengena di hati dan adem rasanya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau baca tadi kita semua mendapat pahala dan dapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama yang akan diimami oleh Kiai Haji Mas Ahmad Badu Jaman Aid, pimpinan Pondok Pesantren Salafi Al-Azhar. Kepada Abah Kiai kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la musyia liman as'ata wa la mudilla liman asqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman adlalta wa la rafi'a liman khafata wa la khafita liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa waghfir lana bima dzalta lana min khairi dunya wal akhirah wa qawwiyatina fima radaitana wa sunna alaina fil zahiri wal batin wa nas'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam nur wal yaqin wa ma salaka bi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasri wat taufiq. Innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa jadina wa jadatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satirina wa masyayikhina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Faya hayyu ya qayyum asri hajatana bisa imasanini kita bika ahkamad bitoha wa tosin wa yasin kulana wa tosin bisa ada di akbarat bika fa'in soti fayatuna min kulli sulhin bisa mat bihamim ain jinko fimayatuna wa nun hamim tanamat biarif lamin sot jadabat qulubul alamin fa'akbarat bi'alif lamim ra tajarat binuril ismi wa ruhu qadarat biqaf wa nun summa sadla man dawamin asiri wa asrafiha wa ma'awat bimasa tuka bima fi kitabillahi min kulli suratin wa ayatin summa huruf ta'abdaman ja'uduka ya rabbah wa innana bihadil ayat min kitabika qaramat hasil maqasidana wa balik muradana. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembacaan doa penutup yang diimami oleh Al-Mukarram Al-Baqi Haji Mas Ahmad Badrul Zaman Arif. Dengan usainya pembacaan doa tadi, maka selesai pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Maka kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen nyata ana tlatah tanah Jawa, agama Islam iku pancen luwih utama. Kawit unik sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Syahid Sunan Kalijaga. Pancen nyata tanah Jawa, agama Islam pancen luwih utama. Kawit unik sing nyebut para wali songo kang duwe gelar Raden Syahid Sunan Kalijaga. Anggone nyabat rejeki